Jadi, ketika tidak ada tanda-tanda apapun dari mantan, justru itulah tanda jika mantan akan kembali karena dia adalah jodoh sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin tidak ada tanda-tanda mantan akan kembali, semakin cepat mantan tiba-tiba datang dan minta kembali bersamamu. Banyak orang yang ketemu jodohnya sama sekali tidak ada perkenalan terlebih dahulu, baik di dunia nyata juga di media sosial, sama-sama tidak kenal sebelumnya. Tahu-tahu saja mereka dipertemukan lagi naik pesawat, jejer, kenalan, tukar-tukaran nomor WhatsApp. Setelah itu 1-2 bulan kemudian menikah, ya, atau ketemu di tempat kerja, ya, ketemu di tempat kerja, kenalan, beberapa bulan kemudian menikah. Padahal daerah asalnya berjauhan, kuliahnya juga berjauhan, tapi kemudian mereka melamar ke tempat bekerja yang sama dan sama-sama diterima, dan mereka kemudian kenal, setelah itu menikah. Nah, di sini nih menariknya untuk kita perhatikan. Jodoh itu ada yang diawali dengan perkenalan, ya, teman sekolah, teman kuliah, dan seterusnya. Tapi banyak juga jodoh yang dipertemukan tanpa ada faktor perkenalan. Kalau teman kerja, ya, misal sudah bekerja bersama-sama 3 tahun, 4 tahun, wajar kalau mereka kemudian saling mengenal, jatuh cinta, kemudian menikah. Nah, tapi ini tidak sama sekali, cuman ketemu di tempat kerja beberapa minggu mungkin, apalagi kan ada perusahaan yang peraturannya itu, kalau ada karyawan yang menikah, maka salah satu harus mengundurkan diri. Dan mereka rela untuk itu, karena ternyata mereka saling mencintai. Kan kalau orang, aduh, sayang ya, sudah kuliah bertahun-tahun, tujuannya untuk bekerja, kok ini sudah dapat pekerjaan yang enak, tapi harus mundur karena akan menikah. Nah, itu misteri jodoh. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa ketemu? Ya, jadi misal tuh ya, ada pameran buku tuh. Saya pernah punya teman, seorang penulis buku. Nah, dia diundang ke sebuah acara pameran buku, ada diskusi buku di situ. Ya, tahu-tahu calon istrinya mengikuti diskusi buku itu tadi. Jadi istrinya juga, atau calon istrinya ini juga sebelumnya tidak kenal sama dia, cuman karena sedang datang ke pameran buku itu tadi, kebetulan tempat diskusi buku itu AC-nya kencang, begitu adem gitu. Nah, dia numpang ngadem di situ. Selesai acara, kemudian kenalan, ya, tukaran nomor telepon atau handphone, ya, karena itu mungkin sudah 20-an tahun yang lalu ya, belum ada WhatsApp. Tukaran nomor handphone, dan kemudian kenalan beberapa minggu, setelah itu menikah. Nah, kan yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa ketemu? Itu kalau salah satu
memilih untuk tidak datang ya ke kegiatan itu, ya enggak ketemu tuh. Misal tadi ya, acara diskusi buku. Nah, si teman saya datang lah ya, namanya penulis buku kan, dia diundang, dibayar untuk itu kan. Nah, kalau si calon istrinya itu kemudian berpikir, ah malas ah datang ke pameran buku, pergi ke mall saja, belanja atau nonton bioskop dan seterusnya, kan tidak ketemu. Nah, jadi yang mempertemukan mereka adalah Allah. Ya. Karena apa? Karena mereka memang ditakdirkan berjodoh sejak awal. Maka Allah menciptakan rasa cinta dan sayang di dalam hati mereka seketika. Ketika dua anak manusia ini ketemu, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, ya tidak pakai kenal-kenalan terlebih dahulu, dan kemudian mereka berani memilih untuk menikah. Dan pernikahan mereka awet, langgeng, bertahan lama. Nah, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan Allah menjadikan rasa cinta dan sayang di antaramu. Ya, itulah yang kemudian membuat orang yang sama sekali tidak pernah mengenal tiba-tiba ketemu dan kemudian mereka menikah. Karena Allah yang menggerakkan mereka pada hari, waktu, jam, menit, bahkan detik yang sudah ditakdirkan mereka untuk ketemu. Ketemulah mereka. Nah, begitu juga kira-kira dengan mantan pada saat ini. Meskipun sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mantan mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, tidak ada tanda-tanda mantan mengintip media sosial kita ataupun penasaran dengan diri kita. Itulah tanda bahwa mantan adalah jodoh sejati, bahkan jodoh abadi. Kalau jodoh sejati itu bersama selamanya di dunia, kalau jodoh abadi itu akan bersama selamanya dunia akhirat. Ya. Jadi, ketika tidak ada tanda-tanda apapun dari mantan, justru itulah tanda jika mantan akan kembali karena dia adalah jodoh sejati. Kenapa mantan tidak memberikan tanda? Nah, ini juga menarik nih. Jadi ketika orang masih mencintai, maka dia akan sangat hati-hati itu untuk mengintip media sosial orang yang masih dia cintai, untuk memata-matai kehidupan orang yang dia cintai. Karena dia hati-hati, maka tidak terlihat tanda-tandanya. Beda kalau orang yang sudah move on, dia asal-asalan saja itu, sehingga terlihatlah jejak-jejaknya. Nah, maka ketika mantan berhati-hati ya, sehingga kita tidak bisa merasakan jejak-jejak mantan di sekeliling kita, itu menunjukkan bahwa cinta di hati mantan masih sempurna untuk kita. Semakin lama perpisahan itu terjadi, semakin tidak sanggup dia menekan perasaan untuk kembali. Nah, maka kalau mantan betul-betul sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun untuk kembali, maka itu justru tanda mantan masih sangat cinta. Dia begitu berhati-hati agar kita tidak tahu jika dia terus menempel dan memata-matai kehidupan kita saat ini. Ketika mantan masih cinta, maka dia akan kembali. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, maka ya, seperti yang kita bahas di awal tadi, banyak sekali orang yang ketemu tanpa pernah
ketemu sebelumnya. Maka sangat mungkin mantan yang saat ini sangat berhati-hati agar jangan sampai kita tahu jika dia masih mencintai, akan tiba-tiba muncul kembali dalam kehidupan kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.